Papa, you're gonna kill me. Yes. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur film action berjudul Hunter Player. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang mendapat sebuah misi membunuh seorang gadis remaja. Namun di tengah misi dia malah berbalik menyelamatkan gadis itu dan membantu membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film, seorang pria dengan gelagat mencurigakan terlihat tengah memantau sebuah rumah mewah. Ada 3 orang di dalam rumah itu, Martin Hatto dan istri keduanya. Saat si pembantu membuka pintu depan, pria itu langsung menembaknya sampai tewas. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan langsung menghabisi Martin dan istrinya. Ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Mazer. Untuk menghilangkan jejak bukti, Mazer lantas membakar rumah tersebut. Scene film lalu berpindah di negara Swiss. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Ella Hatto, putri dari Martin Hatto. Di sini Ella masih belum mengetahui kabar kematian kedua orang tuanya di Amerika. Di tempat lain kita juga diperkenalkan dengan Lucas, seorang mantan militer yang sudah beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran, di mana sekarang dia ditugaskan untuk membunuh Ella Hatto. Di malam harinya dengan bantuan teman sekamar, Ella berhasil menyelinap keluar dari asramanya. Padahal petugas asrama ingin menyampaikan kabar duka tentang kematian ayahnya. Dan ternyata Lucas sudah memantau di depan asrama. Lalu dia mengikuti Ella yang sedang mengarah ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan pacarnya Josh. Lucas mengikutinya sampai ke dalam klub dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan misinya. Namun setelah melihat Ella dari jarak yang cukup dekat, Lucas pun teringat akan putrinya. Karena tidak tega, Lucas pun memutuskan untuk membatalkan niatnya membunuh Ella. Ella menyadari kalau dia sedang dipantau oleh Lucas dan berpikir kalau dia adalah orang suruhan ayahnya. Tak lama kemudian seorang pria berniat menembak Ella. Untung saja Lucas menyadarinya dan lebih dulu menembak pria itu. Kemudian Lucas segera membawa paksa Ella keluar dari klub tersebut. Lucas yang tadinya ditugaskan membunuh Ella malah berbalik menyelamatkannya. Lucas langsung tancap gas menghindari mobil pembunuh bayaran yang ingin menghabisi Ella, sehingga terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil polisi. Pengejaran terus berlanjut hingga kedua mobil saling berdempetan. Lucas lalu membelokkan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menyenggol mobil musuh sampai terpental ke tepi jurang. Lucas kemudian turun mendekati mobil itu dan menembak mati si pengendaranya. Kemudian Josh menggunakan kesempatan itu untuk membawa Ella kabur meminta bantuan. Akan tetapi keduanya dicegat oleh Lucas. Lalu Lucas memberitahu Ella kalau nyawanya terancam karena sekarang dia menjadi target untuk dibunuh. Ella lantas bertanya apakah kejadian ini ada hubungannya dengan sang ayah. Namun Lucas tidak menjawabnya dan malah langsung pergi. Namun saat ingin masuk ke dalam mobil, Lucas mendapat pesan dari sang bos. Bosnya mengancam akan menghabisi anak dan mantan istri Lucas kalau dia tidak segera menyelesaikan tugasnya menghabisi Ella. Kemudian Lucas kembali menghampiri Ella dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Ella pun memilih ikut pergi dengan Lucas meskipun Josh sudah melarangnya. Di dalam mobil, Ella menyarankan agar melapor polisi. Namun Lucas bilang kalau sebagian besar polisi di Eropa bekerja untuk bosnya. Mereka berkendara cukup jauh sehingga pagi pun menjelang. Lalu Lucas berhenti di sebuah tempat parkir dan membobol sebuah mobil yang ada di sana. Lucas berencana membawa Ella kabur dari negara itu melewati perbatasan.
Untuk mengecoh polisi lalu lintas, Ella pun disuruh bersembunyi ke dalam bagasi mobil. I had an Lukas terus mengajak Ella berbicara untuk mengurangi rasa paniknya. Ella bercerita betapa dia sangat benci dengan ayahnya yang terlibat dalam bisnis haram sehingga menyebabkan ibunya meninggal. Dan sekarang nyawanya juga dalam posisi berbahaya akibat perbuatan sang ayah. Sehingga tiba giliran Lukas bercerita tentang pengalamannya di medan perang yang membuat dia trauma hingga melarikan diri ke narkoba. Hal itulah yang membuat rumah tangganya menjadi hancur dan kesulitan mencari pekerjaan. Dan parahnya lagi, Lukas menjadi pembunuh bayaran agar tetap bisa membeli narkoba. Scene film berpindah di Inggris. Kita lalu diperkenalkan dengan Richard, di mana Richard adalah bos Lukas. Hari itu Lukas didatangi oleh Gina, seorang anggota FBI korup yang bekerja untuknya. Gina datang melapor kalau Mazer telah berhasil membunuh Martin Hatto. Ayah Ella tadinya berencana membongkar kejahatan Richard kepada FBI. Dan sebelum tewas dibunuh, ayah Ella ternyata sempat membobol rekening rahasia Richard dan berhasil mencuri uangnya sebesar 25 juta dolar. Richard lantas menyuruh Gina agar segera menemukan uang tersebut. Selesai pertemuan, Lukas kembali ke ruang rahasia bawah tanahnya. Di sana ia dengan tega mengorbankan seorang gelandangan untuk menjadi santapan anjing galak kesayangannya. Tak lama berselang, Richard ditelepon oleh Lukas. Di sini Richard sekali lagi mengancam putrinya kalau dia tidak segera menjalankan misi membunuh Ella. Bahkan Richard berjanji akan menggandakan bayaran Lukas serta memberinya obat-obatan dengan kualitas tinggi. Di sini Lukas berada di posisi serba salah. Di satu sisi dia tidak tega membunuh Ella yang seumuran dengan putrinya. Namun di sisi lain dia juga harus melindungi anak dan mantan istrinya. Kemudian Richard membawa Ella masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di tempat yang sepi. Keadaan itu membuat Ella curiga kalau Lukas akan berbuat jahat. Lalu Ella meminta izin untuk ke kamar mandi. Di sana dia menemukan sebuah handphone. Ella pun langsung menelpon nomor ayahnya. Namun yang mengangkat adalah Gina, di mana Ella masih belum tahu kalau ayahnya sudah tewas. Gina lantas berkata kalau Lukas adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuhnya. Dia lantas menyuruh Ella mengirim data lokasi agar FBI bisa segera datang untuk menyelamatkannya. Ella lalu keluar dari toilet dan melihat Lukas sedang memegang sebuah pistol. Dengan ketakutan Ella bertanya apakah Lukas akan membunuhnya, dan Lukas pun menjawab. Namun sekali lagi rasa iba membuat Lukas membatalkan misinya. Ella lantas berlari sekuat tenaga menuju ke jalan, namun Lukas mengejarnya. Di sini Lukas berjanji kepada Ella kalau dia tidak akan pernah menyakitinya. Bahkan Lukas membuang semua peluru yang ada di pistol miliknya. Kemudian Lukas memberitahu Ella perihal ayahnya yang sudah tewas. Mendengar itu Ella pun tidak bisa menahan kesedihannya. Ella mengatakan kepada Lukas, dia memang benci dengan sang ayah. Namun di lubuk hati yang paling dalam, dia tetap menyayanginya dan merasa kehilangan. Namun tak lama kemudian dua orang anak buah Richard datang menyerang. Seorang berhasil masuk ke dalam rumah dan bergelut dengan Lukas. Beruntung Lukas berhasil menghabisinya, sedangkan satu orang lagi berusaha menembak Ella. Lalu tiba-tiba selanjutnya Lukas pun bergegas membawa Ella kabur meninggalkan tempat itu. Namun di tengah jalan Lukas menyuruh Ella menyetir mobilnya, sementara dia memakai obat terlarangnya di kursi belakang mobil untuk meredam rasa sakit akibat luka tembak di paha kanannya. Namun tiba-tiba karena kecelakaan kecil tersebut, mobil itu pun mogok sehingga mereka terpaksa menaiki kereta untuk menuju ke perbatasan. Di dalam kereta itu Lukas diobati oleh Danny, rekannya yang juga seorang pembunuh bayaran yang sebelumnya telah dihubungi oleh Lukas. Selesai mengobati Lukas, Danny langsung menemui Ella. Di sini dia memperingatkan Ella kalau Lukas adalah seorang junkie yang memiliki emosi yang tidak stabil.
Bisa saja sewaktu-waktu Lucas akan membunuh Ella. Lalu dia menyarankan agar Ella naik kereta berikutnya tanpa Lucas. Dan Ella pun mengikuti saran dari Danny. Sedangkan Danny berusaha menahan Lucas dengan iming-iming narkoba. Tetapi Lucas tahu ada yang tidak beres. Lalu dia memaksa Danny memberitahu di mana Ella berada. Danny pun akhirnya mengaku kalau dia menyuruh Ella turun dari kereta atas perintah dari Mazer. Sedangkan Ella dihampiri oleh Mazer, si pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya. Untung saja Lucas segera turun tepat waktu, dan pada akhirnya Lucas berhasil menyelamatkan Ella. Selanjutnya Lucas membawa Ella ke Inggris dengan menaiki sebuah kapal. Sesampainya di Inggris, Lucas langsung membawa Ella bersembunyi di rumah lamanya. Di sana Ella mencari tahu latar belakang Richard di internet, di mana Richard ternyata adalah seorang bos bandar narkoba berkedok pengusaha. Ella lantas membayar Lucas untuk menghabisi Richard sebagai balas dendam atas kematian sang ayah. Bahkan Ella mau membayar 2 kali lipat dari jumlah yang dibayar oleh Richard untuk membunuhnya. Sementara Lucas tengah sakau karena stok narkobanya sudah habis. Karena Lucas menolak tawarannya, Ella pun lantas mengambil pistolnya dan memutuskan untuk menghabisi Richard dengan tangannya sendiri. Sedangkan Lucas tak punya tenaga untuk mengejarnya. Ella pun akhirnya sampai ke gedung perusahaan Richard. Richard yang hari itu sedang meeting langsung menemui Ella di ruang tunggu. Ella yang melihat Richard langsung menodongkan pistol ke arahnya. Akan tetapi dia tidak punya keberanian untuk menarik pelatuknya. Ella pun lantas berlari keluar. Namun di luar gedung dia dicegat oleh pasukan polisi dan akhirnya dipenjara. Di lain sisi Gina melapor kepada Richard kalau Martin menyembunyikan uang itu ke dalam rekening pribadi putrinya, yaitu Ella. Dan hanya Ella yang bisa mengeluarkan uang itu dari bank negara Swiss. Kemudian Richard mencabut tuntutannya terhadap Ella, hingga akhirnya dia pun dibebaskan. Ella dijemput langsung oleh Gina, berpura-pura akan mengantarnya ke bandara untuk kembali ke Amerika. Kembali ke Lucas yang sudah pulih. Dari kamera CCTV dia melihat orang suruhan Richard berusaha menyusup ke rumahnya. Beruntung Lucas lebih dulu melumpuhkannya. Lalu tiba-tiba Danny muncul dan juga berniat menghabisinya. Ternyata Richard telah membuat sayembara kepada semua pembunuh bayaran. Siapapun yang dapat membunuh Lucas akan diberi imbalan yang besar. Namun Lucaslah yang lebih dulu menghabisi Danny. Ternyata Gina membawa Ella ke sebuah tempat yang ternyata sudah ada Mazer menunggu di sana. Pada saat yang sama Richard menelpon Lucas dan berkata kalau Lucas sudah tidak berarti lagi baginya karena sekarang dia sudah berhasil menangkap Ella. Di mana malam itu Richard sedang merayakan pesta penggalangan dana di kediamannya. Pada saat yang sama Gina datang ke sana membawa Ella. Lalu dia menelpon Richard dan menyuruhnya datang ke ruang bawah tanah. Dan tak lama kemudian Lucas pun tiba. Dia berhasil masuk setelah menghabisi beberapa penjaga gerbang. Betapa kagetnya Richard melihat sosok Lucas di antara para tamu. Dia pun buru-buru masuk ke ruangannya untuk mengambil senjata. Namun dia terlambat karena Lucas lebih dulu menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian Richard bilang kalau Ella masih hidup dan dia disekap di ruang bawah tanah. Mendengar itu Lucas langsung memaksa Richard membawanya ke sana. Anak Richard yang berada di lantai atas tanpa sengaja melihat Lucas menodongkan senjata ke punggung sang ayah. Sesampainya di ruang bawah tanah, Lucas langsung menyuruh Mazer melepaskan ikatan tangan Ella. Namun tiba-tiba anak Richard muncul dan memanah Lucas, sehingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Mendengar suara tembakan, para tamu berlarian keluar dari rumah tersebut. Gina tewas di dalam baku tembak ini, sedangkan Richard bersembunyi dalam keadaan tertembak di lengan. Sementara Ella tanpa sengaja bersembunyi di kandang anjing Richard. Mazer dan Lucas lalu mengikuti arah suara anjing itu. Sialnya Mazer yang lebih dulu menemukan Ella dan langsung menembaknya.
Saat Major ingin melepaskan tembakan kedua, Lucas pun muncul. Di tengah pergelutan itu, Richard datang dan langsung menembak Major hingga tewas di tempat. Selanjutnya, Richard bersiap-siap untuk menembak Lucas. Lalu tiba-tiba, setelah itu Lucas langsung membawa Ella keluar dari sana. Dan dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Scene film berpindah beberapa minggu kemudian, di mana Ella telah berhasil diselamatkan dan sekarang dia tinggal di rumah pamannya. Sejak itu Lucas dan Ella saling berhubung dan bertanya kabar. Di akhir film terlihat Lucas menemui putrinya dan film pun selesai.